Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Mulyani dari Prodi Ilmu Pemerintahan NIM E10322010002. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai lembaga eksekutif. Makna eksekutif dilatar belakangi oleh sejarah trias politika, pemisahan dan pembagian kekuasaan. Dikenal 3 lembaga secara umum dalam sistem ketatanegaraan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian, tujuan dari pemisahan atau pembagian kekuasaan adalah agar tidak tercipta sentralisasi kekuasaan politik di suatu negara. Makna eksekutif lembaga yang menjalankan pemerintahan. Baiklah, di sini akan saya jelaskan. Biasanya terdiri atas presiden atau perdana menteri bersama kabinetnya beserta unsur pendukung birokrasi. Baiklah, selanjutnya saya akan jelaskan materi mengenai sifat kekuasaan. Yang pertama, efektif. Eksekutif memiliki kekuasaan sejati dalam mengimplementasikan aturan hukum dan regulasi kebijakan di negaranya. Sifat kekuasaan ini terbagi dua, secara individu, Presiden USA, PM Inggris, dan secara kolektif, Kabinet Inggris, Kabinet Jepang. Kemudian simbolik. Eksekutif hanya memiliki kekuasaan simbolik di negaranya. Contohnya, secara individu, Ratu Inggris, Kaisar Jepang secara kolektif, keluarga kerajaan Inggris. Kemudian saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi lembaga eksekutif oleh Hayward 2013. Seremonial, kontrol pembuatan kebijakan, kepemimpinan populer leadership, kepemimpinan birokrasi, dan respons terhadap krisis. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai fungsi utama eksekutif sebagai kepala negara. Disebut juga fungsi formal atau fungsi simbolik. Kemudian sebagai kepala pemerintahan. Fungsi ini adalah menjalankan dan memimpin birokrasi, pemerintah, serta pelaksanaan kebijakan. Yang terakhir, wewenang lembaga eksekutif oleh Budiarjo 2008. Yang pertama, administratif. Yaitu kekuasaan melaksanakan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta menyelenggarakan administrasi negara. Kemudian legislatif, yaitu pembuatan rancangan undang-undang. Selanjutnya, keamanan, yaitu kekuasaan mengatur polisi, angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. Kemudian yudikatif. Yudikatif memberi gerasi, amnesti, dan remisi, dan lain sebagainya. Yang terakhir, diplomatik, yaitu menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.